Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya Triudo Hendro Sasongko ST, Kepala SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi praktek baik tentang inovasi yang saya lakukan di sekolah saya, yang berjudul Membangun Sekolah yang Pintar, Sukses, dan Berkah di Era Digital. SMK Negeri 1 Manggar merupakan salah satu SMK terbesar di Kabupaten Belitung Timur yang beralamat di Jalan Raya Gantung, Dusun Manggarawan, RT 004, RW 004, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menghadapi perubahan yang sangat cepat, maka dunia pendidikan harus cepat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa agar tidak ditinggal oleh masyarakat. Dengan kenyataan di atas, SMK Negeri 1 Manggar tertantang untuk menyiapkan lulusan yang unggul, mampu bersaing, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha di era digital ini. Dalam hal ini, peran sekolah menengah kejuruan menjadi sangat vital. Karena itu, SMK harus menyiapkan lulusan yang pintar, artinya pelajar inovatif, nasionalis, tangguh, adaptif, dan realistis. Sukses, siswa unggul, kreatif, sehat, etika, dan sukses. Dan berkah, berkarakter, etika, religius, kreatif, aktif, dan harmonis di era digital yang siap untuk bekerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha dengan istilah BMW. Terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri, berjiwa kewirausahaan, dan cerdas berkarakter. Oleh karena itu, SMK Negeri 1 Manggar memiliki visi terwujudnya peserta didik yang unggul, berprestasi, berbudaya kerja industri, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. SMK Negeri 1 Manggar merupakan lembaga pendidikan vokasi yang berkomitmen mencetak lulusan yang siap bekerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha yang berkualitas, unggul, dan berprestasi. Hal ini sejalan dengan visi program SMK Pusat Keunggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 464-M-2021 Merdeka Belajar episode ke-8. Menurut Badan Pusat Statistik Angkatan Kerja di tahun 2017, sejumlah data BPS hasil survei Angkatan Kerja, angka pengangguran terus turun 3 tahun terakhir ini. Jika dibandingkan dengan lulusan SMK 1 Manggar yang terserap di dunia kerja selama 3 tahun terakhir ini juga masih terbilang rendah, yaitu yang terserap di dunia kerja 46% di tahun 2022. Di tahun 2023 yang terserap di dunia kerja 37,34%. Dan di tahun 2024 yang terserap 54,71%. Untuk menjawab masalah nasional yang ada, maka SMK Negeri 1 Manggar melakukan beberapa cara. Salah satu adalah dengan memaksimalkan potensi SMK 1 Manggar sebagai SMK Pusat Keunggulan Vokasi. Peran dan tanggung jawab saya selaku kepala sekolah adalah 1. Memotivasi guru dan tenaga pendidikan untuk mendukung pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan. 2. Menyusun visi dan misi sekolah yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dari industri. 3. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Maka ada beberapa tantangan yang terjadi, yaitu 1. Tingkat kedisiplinan warga sekolah masih rendah. 2. Keaktifan sekolah dalam mengikuti lomba-lomba masih kurang baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 3. Sarana dan prasarana masih belum memadai. 4. Warga sekolah belum terbiasa dengan kegiatan pembiasaan positif di sekolah di pagi hari sebagai sekolah berbasis industri. 5. Perlu adanya kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha. Setelah mengetahui tantangan dan permasalahan dalam mencapai tujuan satuan pendidikan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan refleksi terhadap seluruh kegiatan dan program sekolah yang sudah dilaksanakan. 2. Mensosialisasikan kegiatan pembiasaan positif sekolah berbasis industri kepada seluruh warga sekolah. 3. Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dan wawasan lomba siswa nasional seperti FLS 2N, LKS, O2SN, Fiksi. 4. Penanaman nilai-nilai budaya kerja industri
dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila agar lulusannya kompeten menjadi individu yang berkarakter dan berbudaya saing. 6. Membangun budaya sekolah melalui inovasi kreatif, mencetak pendidik yang profesional. 8. Menyusun kurikulum, mengintegrasikan kurikulum dengan dunia industri, dunia usaha. Link and Map 8+I. 9. Menyelenggarakan pembelajaran yang dinamis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. 10. Membangun infrastruktur untuk menunjang ruang praktek dan teori yang baik. 11. Mendaftar dan mengikuti seleksi SMK Pusat Keunggulan. Untuk mendukung langkah-langkah aksi di atas, Satuan Pendidikan melakukan strategi untuk mewujudkan sekolah pintar, sukses, dan berkah di era digital. Dalam mencapai target tersebut, ada beberapa program strategi yang dilakukan, yaitu 1. Program kegiatan komitmen atau deklarasi yang kuat untuk semua warga sekolah bersama komite sekolah dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul berprestasi. 2. Program kegiatannya. 1. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 2. Budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Program LDKS dan program Perjusani. 3. Pembiasaan positif sekolah yang rutin dilakukan setiap pagi, dimulai pukul 7.15 sampai pukul 8, antara lain Secinta, Senin, Cinta Tanah Air, kegiatan upacara bendera di hari Senin. Yang kedua, Giat Serius, kegiatan Selasa religius, kegiatan peningkatan iman melalui kegiatan sholat duha dan doa pagi bagi siswa yang beragama Kristen. 3. Rakasita, Rabu berkarya aksi nyata, kegiatan komunitas belajar sekolah, dan Geratas, gerakan Rabu Ketarunaan Semesta. 4. Kater, Kamis Literasi, kegiatan literasi siswa. 5. Jus Mangga, Jumat menyenangkan dan bahagia, kegiatan sarapan pagi bersama, olahraga bersama, dan bermain bersama. 3. Program pembangunan kemitraan atau kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dan perguruan tinggi vokasi, serta OPD di sekitar sekolah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik, integrasi kurikulum dengan dunia industri, dunia usaha, Link and Map 8+I atau kelas-kelas industri ada di sekolah. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk merealisasikan program ini. SMK Negeri 1 Manggar bekerja sama dengan IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Nama program digitalnya adalah kejar.id, membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan bermutu, menyediakan konten belajar, sistem manajemen pembelajaran, learning management system, dan sistem informasi pendidikan untuk sekolah dengan filosofi tuntas, terukur, dan terpadu. Dari beberapa strategi dan langkah-langkah yang diambil sangat berdampak baik bagi satuan pendidikan di tempat kami. Hasil yang kami peroleh adalah 1. Pada tahun 2022, kami mengikuti program SMK Pusat Keunggulan dengan mengikuti sertakan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dan berhasil lolos. Hal ini menunjukkan komitmen SMK 1 Manggar dalam menghasilkan lulusan berkualitas tinggi sesuai dengan visi dan misi sekolah. 2. Pembangunan sarana prasarana sekolah. 3. Prestasi sekolah meningkat. SMK Negeri 1 Manggar berhasil meraih prestasi sebagai berikut. Juara umum FLS 2N dan juara umum U2SN berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2023 di Kabupaten Belitung Timur. Juara umum Kerjukap Kabupaten Belitung Timur, juara LKS, juara U2SN, dan juara FLS 2N di tingkat Provinsi Babel, dan juga masuk 10 besar di tingkat nasional. 4. Kompetensi guru meningkat melalui kegiatan workshop dan bintek dari program SMKPK yang 3 tahun terakhir mendapat bantuan untuk peningkatan kualitas GTK yang diikuti baik yang dilakukan di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional. 5. Kedisiplinan siswa mulai bertumbuh dengan mengikuti pembiasaan positif di sekolah. Kalau boleh tahu respon positif tentang budaya SMK seperti 5S, 5R, dan juga kita biasanya di hari Rabu itu ada kegiatan ketarunaan. Itu kalau boleh tahu dampak positif bagi kakak itu gimana? Jadi kan di setiap hari Rabu itu ada kegiatan ketarunaan. Menurut saya jika sering ada kegiatan ini, siswa itu akan lebih disiplin, tepat waktu. Menurut saya
kegiatan ketarunaan dan lain-lainnya sangat berdampak positif bagi saya pribadi dan mungkin seluruh siswa SMK Negeri 1 Manggar. Karena kegiatan ketarunaan itu melatih kedisiplinan dan lain-lain supaya datang pagi contohnya. Semua kegiatan yang dia ikuti di sekolah, yang diadakan di sekolah berdampak positif buat dia di rumah, buat anak saya di rumah. Seperti misalnya dia dengan orang tua itu lebih sopan, terus lebih disiplin dalam menjalankan ibadah, juga lebih rajin, lebih lebih bagus lah, lebih baik lah setelah dia bersekolah di SMK, mengikuti banyak kegiatan positif di sekolah, mengikuti sholat duha, yang banyak program-program yang diadakan di SMK. Gitu, baik. Apakah ada aksi nyata yang dilakukan kepala sekolah seperti program budaya sekolah Secinta, Giat Serius, Geratas, Rakasista, Kater, dan Jus Mangga mampu meningkatkan motivasi belajar? Simpulkan bahwa budaya kerja yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Manggar, dan itu memang beliau canangkan, beliau cetuskan, dan juga beliau realisasikan bersama dengan wakil dan juga guru yang lainnya. Nah, intinya itu adalah dari semua program tersebut atau kegiatan tersebut memang endingnya itu memang berpotensi membuat para siswa memiliki karakter yang baik. Ya, karena misalnya seperti hari Senin itu kan rasa cinta tanah air, ya, itu mulai muncul dari siswa, dan juga hari Selasa itu kan membuat para siswa itu dekat dengan Yang Maha Pencipta. Terus hari Rabu diadakan ketarunaan, PBB, baris berbaris, dan segala macam sampai dengan hari Jumat. Itulah salah satu pembentukan karakter yang memang dilakukan oleh kepala sekolah bekerjasama dengan semua warga sekolah. Seperti itu. Gitu. Apakah Bapak mendukung rencana pengembangan aksi nyata yang dilakukan kepala sekolah untuk diprogramkan pada program tahunan atau bagian dari kurikulum sekolah? Oke. Selama kegiatan ataupun program yang dicetuskan dari beliau dan juga direalisasikan oleh semua warga sekolah, apabila program tersebut memang baik, memang berpositif untuk mengubah karakter siswa dan juga bisa mengembangkan segala potensi dari guru itu sendiri. Tanggapan saya tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Manggar terkait dengan 5S dan 5R yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Triyudo Hendro Sasongko, Sarjana Teknik, itu menurut saya sangat berdampak karena dapat dilihat dari meningkatnya kedisiplinan, kemudian meningkatnya keramah tamahan siswa, baik yang dilakukan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah itu sangat jelas. Yang mau masuk ke sekolah SMK Negeri 1 Manggar itu banyak. Dan tahun ini kami bukan membuang, ya istilahnya itu kami menyortir siswa. Itu ada beberapa puluh siswa yang kami tidak terima. Artinya yang mau masuk ke sekolah kita itu banyak, gitu, bejubel. Tapi karena kita kan pakai sistem ranking gitu ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak kami terima, gitu. Artinya masyarakat sangat mempercayai anak-anaknya untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Manggar, imbas dari positifnya aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Setelah saya berselancar di sosial media, tepatnya di Facebook, saya menemukan Facebook SMK Negeri 1 Manggar yang dimana ada salah satu postingannya berkaitan dengan pembiasaan sholat duha. Setelah itu, saya mengusulkan adanya program tersebut dan kami modifikasi jadilah sebuah program bernama Kasti, Kamis Tingkatkan Iman, yang dimana isi program tersebut yaitu pembiasaan sholat duha, dilanjutkan dengan senandung Asmaul Husna, dilanjutkan dengan kultum dari salah satu siswa, dan terakhir infak. Menurut Bapak, kinerjanya atau kolaborasi selama ini dengan Bapak selaku Kapadin Wilayah 5 itu gimana, Pak? Alhamdulillah, untuk SMK Negeri 1 Manggar kolaborasi dengan kami cukup baik, ya. Segala sesuatu dilaporkan sehingga kami pun tentu saja dari Capdin tahu seperti apa untuk kemajuan sekolah
ya, karena beliau selalu melapor dengan kami. Alhamdulillah kami pun juga proaktif dengan kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah itu untuk lebih baik gitu. Sebelumnya, apakah Bapak tahu aksi nyata Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Manggar yang dilakukan berimbas atau menginspirasi sekolah lain? Baik, ya, SMK Negeri 1 Manggar tentu saja semakin tahun semakin bagus. Ya, itu kinerja dibuktikan dengan rapor mutu, sudah jelas itu seperti itu. Alhamdulillah tahun ini tidak ada lagi yang merah. Dan ini tentu saja peningkatan yang luar biasa, kinerja yang luar biasa untuk SMK Negeri 1 Manggar. Semakin banyak orang yang hadir ke sekolah, industri, para pihak yang memiliki kepentingan untuk kemajuan pembelajaran, tentu saja kami akan mendukung untuk itu. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kinerja yang sudah baik dari tahun 2019 beliau menjabat sampai dengan saat ini itu harus semakin baik. Dan ini ditunjukkan oleh kinerja Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Manggar. Kami dari Cabdin Wilayah 5 tentu saja memberikan apresiasi yang terbaik untuk SMK Negeri 1 Manggar. Kemudian saya perhatikan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran ya yang dilakukan di SMK Negeri 1 Manggar seperti sholat duha, kemudian komunitas belajar ya, kemudian ketarunaan. Nah, ini sangat menarik ya, ketarunaan, kemudian literasi, numerasi itu sudah. Karena SMKPK, SMK Negeri 1 Manggar ini kan SMKPK dan sudah berjalan selama 4 tahun, tentu saja dia sudah terbiasa dan dia sudah menerapkan pembelajaran sebagaimana tuntutan SMKPK itu lebih baik. Belum lagi budaya kerja, ya, budaya sekolah itu sudah diterapkan. Ada dia 5S, ada 5R ya. Nah mungkin adik tentu saja sangat mengetahui seperti apa budaya yang diterapkan di sekolah. Demikianlah praktik baik ini saya sampaikan dan saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya SMK. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Kami berharap masukan dan saran untuk kebaikannya kami ke depan. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK Negeri 1 Manggar. Bisa hebat, maju, maju, yes. Terima kasih.